Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Fisioterapi Saunggul Podcast. Kali ini saya akan membahas tentang fisioterapi di masyarakat awam, agar kita bisa lebih tahu sebenarnya fisioterapi itu apa dan bagaimana cara mereka kerja. Apakah sama dengan tukang urut biasa atau sangat berbeda? Bersama Kak Ilham Patria sebagai narasumber kita yang tentunya sudah berpengalaman dalam fisioterapi. Oke, langsung kita mulai aja sharingnya. Halo Kak Ilham, izin bertanya, menurut kakak pandangan masyarakat terhadap fisioterapi itu seperti apa, Kak? Oke, terima kasih kepada teman-teman BEM Fakultas Fisioterapi Universitas Desa Unggul. Pandangan masyarakat ya, dari pengalaman saya, pandangan masyarakat terhadap fisioterapi itu secara umum masih belum dikenal, masih belum familiar. Ada beberapa yang sudah tahu mungkin karena ada keluarganya, temannya yang mengalami sakit dan kemudian ditangani oleh fisioterapi. Memang pada dasarnya profesi kita ini tidak ada ya di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas ya. Jadi sebenarnya ada gap gitu antara masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah dan ke bawah dalam hal income. Jadi untuk mendapatkan akses pelayanan fisioterapi itu kurang. Sehingga ini yang membuat ruang gerak kita untuk mensosialisasikan fisioterapi itu sangat terbatas ya. Itu yang menyebabkan banyak persepsi mengenai fisioterapi dari pandangan masyarakat itu menurut saya ya. Terus kemudian ada yang namanya praktik mandiri. Nah itu kan sangat jarang ya, bisa dikatakan masih minim di daerah-daerah gitu. Terus kemudian itu memang cukup banyak di kota-kota besar gitu kan. Sehingga orang-orang di kota besar ya cukup memahami fisioterapi. Cuman itu tidak bisa dikatakan sebagai pandangan masyarakat terhadap fisioterapi secara menyeluruh. Kita harus juga melihat ke daerah-daerah gitu. Dari pengalaman saya pribadi ya, kadang ditanya juga kan, ini backgroundnya apa gitu kan, fisioterapi. Nah itu sangat multitafsir banget. Ada yang beranggapan bahwa fisioterapi itu menangani penyakit kejiwaan ya, atau fisioterapi itu pengobatan tradisional lah, atau semacam itulah gitu. Atau fisioterapi itu yang pakai sauna gitu ya. Jadi sangat beragam gitu kan. Ini yang sebenarnya membuat kita ini, makanya teman-teman mahasiswa juga bagus bagaimana mengambil peran untuk mensosialisasikan fisioterapi. Begitu juga dengan teman-teman profesi harus aktif juga, bagaimana kita bersama-sama memperkenalkan profesi kita ini terhadap masyarakat. Lalu menurut kakak perbedaan antara tukang urut dan fisioterapi itu apa? Kan banyak orang yang beranggapan bahwa keduanya merupakan suatu hal yang sama, padahal nyatanya jauh berbeda. Ya, dari perbedaan fisioterapi dan tukang urut ya. Pada dasarnya memang ini dua profesi yang berbeda ya. Kalau fisioterapi kan lebih menekankan pada medical science, dan dia bekerja untuk sebagai tenaga kesehatan ya, penunjang rehabilitasi lanjutan lah. Nah, kalau misalkan tukang urut kan juga dia bisa dikatakan profesi ya. Dia juga ada yang sebagai pengobatan tradisional, dan urut itu kan sebenarnya suatu metode ya, metode massage gitu kan, untuk relaksasi. Jadi sangat berbeda menurut saya, karena pada fisioterapi itu lebih ke mengembalikan gerak dan fungsional tubuh. Jadi dengan menerapkan evidence based practice di dalam pelaksanaannya, terus kemudian ditunjang oleh elektroterapi, exercise dan lain sebagainya. Banyaklah modalitas fisioterapi yang ini menurut saya sangat membedakan dengan pengobatan tradisional tersebut. Dalam hal ini konteksnya tukang urut ya.
Cuman pada kenyataannya yang sering terjadi ya, persepsi di dalam masyarakat itu yang kian timbul adalah fisioterapi itu tukang urut ya gitu kan. Nah itu kenapa sih itu bisa terjadi gitu kan? Nah itu mungkin banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi. Tapi pada dasarnya saya tekankan itu suatu hal yang berbeda gitu kan. Mulai dari penerapannya, mulai dari tata laksananya, terus kemudian pendekatannya itu sangat berbeda. Tapi seringkali fisioterapi dianggap sebagai tukang urut atau hanya sekedar dikasih istilah dipanasin dan diulek. Menurut kakak, bagaimana cara kita sebagai fisioterapis mempromosi dan mengubah perspektif masyarakat tentang fisioterapi itu sendiri? Seperti pertanyaannya itu diulek atau diurut gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu metode juga di dalam pengobatan atau relaksasi gitu kan. Nah, mungkin itu yang sering dilakukan oleh fisioterapi mungkin kebanyakan ya, dan itu yang gak jadi masalah menurut saya selama itu sesuai dengan evidence based practice gitu. Tapi kita harus menjelaskan juga itu tujuannya apa gitu, sehingga jadi lebih kepada sosialisasinya sih, itu tujuannya apa dan itu untuk apa dilakukan, sehingga masyarakat memiliki trust, oh seperti ini yang dilakukan fisioterapi gitu, sehingga persepsi yang timbul itu tidak macam-macam gitu. Terus kemudian bagaimana sih strateginya? Itu tadi lebih kepada edukasi kepada pasien kita gitu. Jadi ya setiap apa yang kita lakukan itu kita jelaskan. Setiap apa yang kita lakukan itu kita jelaskan. Kita berikan penjelasan, kita berikan bukti bahwa ini merupakan suatu metode untuk menyembuhkan proses dari penyakitnya pasien kita gitu. Jadi pada intinya kita harus lebih kreatif ya, lebih kreatif untuk menjelaskan, mensosialisasi apa yang sebenarnya kita lakukan, apa sebenarnya tupoksi dari profesi kita. Apakah kita melarang masyarakat untuk pergi ke tukang urut? Ya tidak juga. Itu juga merupakan profesi yang dalam hal ini kita nggak boleh lebih superior. Oh, gue bukan tukang urut nih. Nggak boleh gitu juga. Kita harus menghargai juga profesi orang lain. Kalau sekiranya mereka pasien membutuhkan relaksasi, membutuhkan masas gitu kan, ya gak jadi masalah, kita rekomendasikan aja ya udah ke tukang urut gitu, atau ke pengobatan tradisional lah kira-kira kalau misalkan itu dibutuhkan. Itu nggak jadi masalah. Jadi kita nggak ada polarisasi sebenarnya kita melakukan kerjasama kombinasi pun dengan teman-teman tukang urut pun is okay menurut saya pribadi ya. Nah cuman yang menjadi permasalahan terkadang sekarang adalah yang timbul di masyarakat, baik itu atlet, baik itu berbagai macam masyarakat awam lah. Kapan kita harus ke fisioterapi dan kapan harus kita ke tukang urut gitu kan, atau measure itu yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita menjelaskan ini dibutuhkan penanganan fisioterapi, ini dibutuhkan untuk relaksasi. Itu sih yang penting menurut saya. Lalu misalnya pada saat cedera sprain ankle atau yang dikenal masyarakat sebagai keseleo, penanganan awal bagi masyarakat yang benar harusnya gimana sih Kak? Apakah boleh diurut atau justru bahaya jika diurut? Ya, menurut saya ketika terjadinya sprain ankle injury itu kan terjadi respon jaringan ya, yang ketika dilakukan pijat atau urut itu akan merusak jaringan tersebut, sehingga dilakukan penanganan tertentu khususnya di fase akut ya, di awal-awal cedera itu dibutuhkan penanganan yang kompetensinya fisioterapi dimiliki oleh fisioterapi, bagaimana penanganan awal pada setiap cedera. Dan menurut saya memang bahaya ketika terjadinya cedera gitu langsung dilakukan urut, itu akan merusak jaringan ya. Lalu menurut kakak, kenapa kita harus ke fisioterapi terlebih dahulu daripada ke tukang urut? Nah, terkait pertanyaan yang terakhir ini bagus ya menurut saya. Terkadang kita juga sebagai fisioterapi mentang-mentang wah sekolahnya tinggi gitu kan, mendapat gelar sarjana.
terus itu serta-merta membuat kita lebih superior dibandingkan teman-teman measure atau tukang urut itu. Sebenarnya menurut saya sih tidak. Pertanyaannya lebih kepada kapan masyarakat atau klien kita itu harus ke fisioterapi, dan kapan masyarakat itu membutuhkan atau klien kita itu membutuhkan relaksasi gitu. Ini yang menjadi penting, yang menjadi PR kita bersama. Kita harus menekankan, bukan kita underestimate profesi tukang urut ya, enggak. Oh, aku bukan tukang urut loh, aku fisioterapi, aku sekolah, aku seperti ini, aku belajar anatomi dan lain sebagainya lah. Saya rasa itu menurut saya pribadi agak keliru ya. Kita lebih menguraikan apa yang menjadi tupoksi kita, apa yang menjadi tupoksi dari tukang urut, sehingga kita memiliki tupoksi masing-masing, kita memiliki pekerjaan masing-masing dan tidak saling mengganggu satu sama lain di dalam profesi ini. Kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih lama lagi terkait hal ini, karena ini penting gitu, dan mungkin menjadi permasalahan ya bagi sebagian rekan sejawat kita, terutama ya di daerah-daerah lah. Terutama saya juga merasakan itu kan, begitu. Baik, demikian penjelasan yang sudah Kak Ilham Patria sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini agar kita bisa menambah ilmu lebih dalam lagi. Terima kasih juga buat Kak Ilham Patria yang sudah mau menjadi narasumber dan membagi ilmunya buat kita semua. Ya, terima kasih kepada teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul. Mudah-mudahan apa yang dilakukan itu senantiasa bermanfaat ya bagi profesi terutama gitu, dan tetap bersemangat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang eksistensi profesi kita, tentang manfaat profesi kita di dalam masyarakat. Sukses selalu. Sekian, saya tutup dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.